Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya mengetes adapter charger Venson 140W seri Dash Pro ke device Samsung Ecosystem. Kemarin yang saya dapatkan adapter charger ini dengan harga sekitar 499.000. Tentunya bermain-main voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kalian tes adapter charger ini untuk mencharging ke berbagai macam device Samsung, mulai dari yang ponsel dayanya standar charging 7,5 watt, Samsung fast charging 15 watt, hingga ke Samsung super fast charging 2.0 40 watt, bahkan ke laptop Samsung. Seperti apa performa adapter charger Venson ini dalam mencharging ke device Samsung Ecosystem? Simak videonya. Unboxing adapter charger Venson 140W. Kita lihat dahulu dari sisi segel. Lihat ini, dia masih tersegel dengan rapi. Kemudian coba kita lihat dari sisi sini juga masih tersegel dengan rapi. Saya buka sekarang. Nah, lihat ini, tinggal kita sobek bagian sininya. Nah, oke, sekarang kita lihat apa yang kita dapat di dalamnya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Venson 140W secara kode seri namanya ini FCO. Nah, dikemas dengan khas kemasan Venson seperti ini, kombinasi antara hitam dan biru dan putih. Kemudian kita akan dapat di dalamnya ini ada tempat kabel dan dokumen seperti ini. Jadi ini charging kit ya, dapat adapter charger plus kabel. Untuk kemasannya tidak kaleng-kaleng, dia sangat bagus kemasannya seperti ini. Cukup kuat dan solid, nah tidak asal-asalan. Kemudian kita akan dapat ini buku panduan. Nah, lihat dijelaskan di dalamnya akan dapat adapter charger ini plus kabel C2C dan user manual. Nah, seperti ini user manualnya. Kemudian kita akan dapat ini kabel charger warna putih yang saya dapat ini dayanya 240 watt nylon braided. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian seperti ini fisik dari adapter charger Venson 140W Dash Pro. Yang saya beli ini warna silver, ada tulisannya Venson 140W Dash Pro. Dari sisi atas kosong, dari sisi sini kosong. Kemudian kita lihat dari sisi bawah ada 3 port USB-C 1, USB-C 2, USB-C 3 dan ada USB-A. Coba kita cek dari sisi USB-A, ini semuanya menggunakan port biru muda ya. USB-A, kita lihat pinnya, dia ada berapa pin? Lihat ini, dia ternyata ada sekitar ini 4 pin ya. Coba kita lihat dari dalam kosong. Jadi ini menggunakan 4 pin. Kemudian kita cek dari sisi ini colokannya. Lihat ini bisa di model tekuk seperti ini. Nah, kemudian ya, lihat untuk menggunakan seperti ini, sehingga ini enak, bisa ditekuk seperti ini untuk aktivitas dibawa ke traveling lebih simpel. Nah, lanjut kita lihat dari sisi yang lainnya. Ini ada spesifikasi dari adapter chargernya, model FCO, lihat Venson Dash Pro Charging. Kemudian output USB-A paling tinggi ini 22,5 watt, lihat ini. Kemudian yang USB-C, lihat ini ada banyak sekali, silahkan dipahami sendiri. Intinya total output maksimalnya 140 watt. Nah, lanjut. Ini ada berbagai macam sertifikat, mulai dari sertifikat CE dan lain-lain, silahkan dipahami sendiri. Kemudian kita lihat dari sisi sini ada digital display menggunakan sistem TFT. Di sini lihat ada bulatan ini kontrol sentuh dari digital display-nya, dan ini ada area digital display-nya. Ini modelnya agak semacam bintik-bintik atau brad-brad. Ini ada layar pelindungnya atau isolasi. Lihat ini saya lepas. Nah, langsung mulus ya layar TFT-nya. Dilihat dari sisi build quality sablonan atau tulisan. Lihat Venson tulisannya sangat rapi. 140W juga sangat rapi. Kita lihat dari sisi ini spesifikasi. Lihat tidak terlalu kecil, tapi terlihat sangat rapi. Terlihat jelas ya, tidak asal-asalan. Kemudian mungkin dari sisi port, lihat ini, dia modelnya langsung timbul seperti ini, sehingga sangat berkualitas, tidak mudah rusak, tidak model sablonan. Kemudian kita lihat dari sisi finishing casing. Lihat ini, finishing casingnya tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang. Saya katakan pas. Lihat ini rapat ya, kemudian ini agak renggang sedikit, tapi tidak terlalu renggang. Menurut saya masih dalam kategori pas lah, menurut saya ukurannya. Lihat ini. Nah, kemudian lihat yang lain, nah seperti ini. Kemudian finishing port, lihat dia juga saya buat seperti ini. Lumayan rapi, lihat.
Kemudian dari sisi finishing, misalnya ini digital display-nya, lihat ini juga rapi, tidak terlalu renggang. Kemudian coba dari sisi colokan, lihat ini saya tekuk-tekuk, enak. Kemudian coba rapat, tidak obyek ya atau oblak, lihat ini enak, pas. Jadi dari sisi build quality maupun sablonan dan finishing produk casing satu dengan yang lainnya, menurut saya sudah lebih dari cukup. Dari sisi build quality, dimensi, dan berat adapter charger, ini saya ada pembanding adapter charger dari brand merek N. Ini juga 140 watt. Nah, pertama coba kita bandingkan dari sisi dimensi. Nah, lihat ini. Nah, lebih besar sedikit yang merek N ya, lihat ini. Nah, lihat ya seperti ini. Coba saya dekatkan seperti ini mungkin. Nah, seperti ini, lihat. Nah, lebih besar sedikit merek N. Kemudian kita bandingkan dari sisi berat, dari sisi brand merek N dahulu. Lihat ini, dia memiliki berat 268 gram. Nah, kemudian coba saya bandingkan dari sisi function 312. Nah, jelas terlihat lebih build quality-nya lebih bagus function, karena dari sisi dimensi ini lebih kecil, tapi memiliki berat yang lebih berat. Lihat ini. Tes tempel magnet, ini saya ada pembanding 3 adapter charger. Ini dari brand polosan, merek Qualcomm Quick Charging mungkin seperti itu. Kemudian ada adapter charger bawaan Xiaomi Hyper Charging 120 watt, dan ada adapter charger yang dayanya 140 watt dari awalan brand merek N. Nah, coba ini saya ada magnet seperti ini. Nah, baik, sekarang saya tes dahulu dari sisi misalnya ini adapter charger polosan, ini dayanya 18 watt, lihat ini nempel. Nah, kualitas colokan yang nempel seperti ini biasanya dalam usia pakai lama dia akan berkarat atau kurang maksimal ya, karena ada karatnya. Lanjut, kita cek dari sisi adapter charger Xiaomi Hyper Charging 120 watt, lihat ini saya tempelkan, dia tidak nempel. Lihat ini ya, tidak nempel, aman. Jadi kualitasnya bagus, dia colokannya tidak mudah berkarat. Kemudian dari sisi adapter charger brand awalan N, lihat ini saya tempelkan, tidak nempel, juga bagus, setara seperti dengan adapter charger bawaan polosan Xiaomi. Nah, sekarang ganti function, lihat ini saya tempelkan, juga tidak nempel. Lihat ini ya, saya taruh di sini. Nah, jadi kualitas colokan dari adapter charger function ini cukup bagus sekali. Dia tidak mudah nempel, tidak nempel magnet atau tidak mudah berkarat, atau setara dengan adapter charger bawaan Xiaomi Hyper Charging 120 watt. Tes port lepas colok. Nah, ini coba dari sisi saya hubungkan ke stop kontak dahulu. Silahkan dilihat, saya hubungkan stop kontak, dia langsung nyala. Nah, ini bagus. Kadang ada beberapa adapter charger yang harus dimaju mundurkan seperti itu ya, agar dia nyala. Ini sekali colok langsung nyala. Jadi bagus dari sisi colokan ke listriknya. Kemudian ini lihat, coba saya tes dari sisi misalnya USB ya. Silahkan dilihat ini. Saya colokin ya, lihat ini langsung nyala. Kadang ada juga beberapa USB adapter charger yang harus dimaju mundurkan seperti ini agar dia terhubung nyala. Ini tidak, sekali colok langsung nyala, lihat ini. Nah, ya bagus sistem koneksinya. Kemudian dari sisi USB-C, coba ini saya hubungkan seperti ini dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian lihat, saya colokin. Nah, langsung nyala, enak. Kemudian dari sisi rasa colokannya ini juga enak ya, pas, tanpa kadang ada yang kurang lurus gitu, sehingga kita mau nyolokin harus dimiringkan seperti ini. Tapi ini, nah lihat ini saya hubungkan yang satunya, langsung nyala. Yang satunya coba saya hubungkan, langsung nyala. Tes digital display pada function 140 watt, ini lihat, ini mau saya hubungkan, silakan diperhatikan animasinya. Lihat ini saya hubungkan, ada tulisan functionnya. Nah, ketika belum saya colokin ke device, misalnya ini kipas angin ataupun lainnya, animasinya dia seperti ini. Nah, ada logo mau tidur. Nah, berubah seperti ini, lihat. Cukup unik atau interaktif. Nah, kemudian dia mati. Nah, coba saya sentuh kontrol layarnya ini, lihat di lingkaran ini. Saya sentuh, nyala. Kemudian saya sentuh lagi. Nah, dia ada power distribusinya, C1, C2, C3, dan USB. Kemudian ini lihat unik. Ada animasinya juga masing-masing port. Kemudian saya sentuh lagi, ada temperatur. Kemudian lagi-lagi ada animasinya, lihat ini. Temperaturnya derajat Celcius dan F Fahrenheit. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian lihat ini, saya sentuh, oh kembali. Kemudian coba sih, saya sentuh lagi, saya sentuh lagi. Oh, ada menu layarnya, mau on terus atau off. Nah, untuk memilihnya
kita tekan double 1 2. Nah, screen on. Jadi ini dia layarnya akan nyala terus. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya tekan lagi, akan kembali ke sini. Nah, seperti itu ya setting kontrol layarnya. Nah, ini kemudian dia juga bisa dirotasi layarnya dengan cara ini. Sebentar, saya mungkin dibuat tambah seperti ini ya. Kemudian saya tekan sambil saya tahan bagian ininya. Saya tekan 1 2. Nah, dia rotasi landscape seperti ini. Kemudian ketika saya tekan lagi, lihat ini ada berputar seperti ini. Jadi dia itu berputar begini. Ya, coba saya tekan lagi, ditahan. Nah, seperti ini. Kemudian saya tekan lagi, ditahan. Nah, ini model terbaru. UI-nya atau digital display-nya. Saya suka ini yang model terbaru. Nah, saya pernah mereview digital display adapter charger brand N ya awalnya. Itu tidak sebagus ini tampilannya. Ini yang model terbaru. Lihat. Nah, ya, saya suka. Kemudian coba ini saya hubungkan ke device. Nah, sebentar. Ini saya buat layar on terus. Kemudian coba ini misalnya untuk charging ke kipas angin. Nah, seperti ini. Ini power bank plus kipas angin ya. Kemudian coba saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini. Nah, langsung dia berubah menjadi seperti ini animasinya. Nah, 5 watt. Nah, seperti ini. Coba kemudian saya tekan, ada power distribusinya. Nah, ketika animasinya terhubung, dia seperti ini. Ini yang tidak terhubung. Nah, ya unik. Kemudian coba, ini juga aman. Nah, ini dibuat layar on terus. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Dilihat dari sisi akurasi digital display, coba ini saya ada dua pembanding adapter charger yang berbeda. Ini 140 watt, ada digital display-nya. Kemudian ini juga 70 watt juga ada digital display-nya. Jadi saya bandingkan dengan sama-sama adapter charger yang ada digital display-nya. Sementara kita cek dahulu dari sisi function. Nah, lihat ini saya hubungkan sekarang. Nah, seperti ini dia animasinya seperti ini. Ini saya buat layar on terus. Coba saya lihat lagi settingannya sebentar. Nah, lihat screen on terus. Saya setting seperti itu biar enak, tidak nekan kontrol layar terus. Kemudian saya bandingkan, saya ukur dengan menggunakan power bank atau center atau kipas seperti ini. Sebentar saya hubungkan dahulu. Lihat ini ya. Saya menggunakan USB Dr. Cozy sebagai tambahan referensi mungkin, tapi jangan menggunakan pembanding USB Dr. ya, bukan pada tempatnya. Membandingkan adapter charger yang ada di digital display-nya aja harus sama dengan adapter charger yang ada di digital display-nya, sama-sama adilnya gitu ya pembandingnya. Oke, dari sisi ini kipas atau senternya sudah saya hubungkan. Kemudian kita cek dari sisi sini dahulu, dari sisi function-nya dahulu yuk. Nah, lihat ini dia 5 watt. Nah, kemudian coba saya lihat dari sisi power distribusi 5 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini 5 watt ya. Kemudian coba kita lihat dari sisi USB Dr. Cozy. Ini kan dia lebih detail, lihat 4,8 watt. Tapi dari sisi adapter charger terbaca 5 watt. Nah, start dari baterai 14%. Dari sisi sini sudah. Kemudian saya bandingkan ke adapter charger merek lain 140 watt. Sebentar saya hubungkan dahulu. Nah, seperti ini, function-nya saya taruh di sini. Nah, lihat ini juga 140 watt. Nah, seperti ini mungkin. Nah, saya hubungkan. Nah, lihat ini, sebentar. Nah, ini terbaca 4 watt. Nah, kalau function tadi 5 watt, terbaca di USB Dr. Cozy 4,8. Coba kita lihat dari sisi USB Dr. Cozy 4,7. Nah, jadi terlihat mana yang akurat. Nah, menurut saya lebih akurat function ini 4. Nah, seperti itu. Kemudian coba saya bandingkan lagi ke adapter charger lainnya. Ini daya 70 watt ya. Coba yang ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini membandingkan sama-sama adapter charger yang ada digital display-nya. Nah, sebentar, lihat. Kita tunggu sebentar. Ini 5 watt, bagus. Sama kayak di function ini. Jadi kalau dari sisi akurasi ya sama-sama akurat antara adapter charger 70 watt dengan function ini. Nah ya, jadi sekali lagi dari sisi akurasi digital display function ini lumayan akurat.
Tes protokol IC cepat saya menggunakan dual USB Dr. ini, yaitu Finercy FNP58 dan USB Dr. Cozy ini untuk cek nanti PPS-nya. Pertama saya hubungkan dahulu lewat jalur ini, lewat jalur USB-A. Saya wakili menggunakan USB Dr. Finercy, lihat ini ya, USB-A. Nah seperti ini, lihat, ini saya setting layar nyala terus. Nah, ini yang saya suka dari adapter charger Venson, bisa disetting layar nyala terus. Lihat ini, saya masuk ke menu fast charging USB-A, saya buat auto detect. Kita tunggu sebentar, lihat PD off wajar karena lewat jalur USB-A. Kemudian kita lihat ini, Apple aktif, baterai charging aktif, Samsung AFC itu ya 9 volt sampai 12 volt. Fast charging protokol tidak aktif. Kalau fast charging protokol itu Huawei 18 watt. Kemudian SCP Huawei supercharger protokol dia aktif sampai 25 watt. Quick charging 2.0 dan 3.0 dia aktif. Nah, sayangnya Super VOOC tidak aktif. Ya, yang saya suka ini Pump Express dia juga aktif. Kemudian kita cek dari sisi USB-C. Lihat, mulai saya tes auto detect via USB-C 1 ini ya. Lihat ini USB-C 1. Nah, buat perwakilan saja, lihat. Langsung dia support PD 3.1 140 watt. Nah, ya cukup maksimal sekali. Nah, kemudian lihat, dia hampir support semua protokol saya cepat. Tidak ada yang merah. Nah, kecuali ya sudah menjadi kebiasaan. Adapter charger biasanya 140 watt itu VOOC, Super VOOC pasti tidak aktif. Ini protokol saya cepat yang agak susah nyarinya di adapter charger merek pihak ketiga. Lihat ini, dia Pump Express aktif, QC 4.0 juga aktif. Cukup bagus sekali, PD-nya maksimal di 140 watt. Tes protokol saya cepat dengan menggunakan USB Dr. Cozy ini bisa menampilkan lebih detail ke PPS. Ini saya hubungkan lewat jalur USB-C 1, bisa dilihat ini. Nah, sekarang saya sudah masuk ke Cozy, lihat ini, masuk ke protokol. Nah, kemudian lihat proses, kita tunggu sebentar. Nah, lihat dia support. Nah, ini masih loading, kita tunggu sebentar. Nah, lihat sudah selesai. PD support 140 watt, PPS juga support 140 watt. Cukup bagus, dia seimbang antara PD dan PPS. Biasanya kadang ada adapter yang PD-nya lebih tinggi atau PPS-nya lebih tinggi, tidak seimbang. Lihat ini support voltase 5 volt sampai 28 volt. Kemudian ini ada tulisan P/A 140 watt. Saya kurang paham ini. Nah, ya mungkin ada yang lebih paham, silahkan dijelaskan atau dikoreksi pembahasan saya. Kemudian lihat ini QC 2.0 support 5 volt sampai 12 volt. Kemudian QC 3.0 dia support 11,9 volt, adanya PD 3.1. Jadi ini hasil tes protokol saya dapat PD dan PPS lewat USB Dr. Cozy. Tes PD trigger adapter charger Venson 140 watt. Nah, PD trigger itu menjelaskan tentang PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR, dan AVS. Saya masuk ke PD trigger sekarang, lihat ini. Nah, kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, kita tunggu. Nah, lihat langsung 140 watt PD triggernya. Untuk voltasenya, dia support 5 volt paling rendah, 28 volt paling tinggi. Untuk ampernya, dia paling rendah support 3 ampere, paling tinggi 5 ampere. Jadi ini ya hasil dari PD trigger Venson 140 watt. Ini saya hubungkan lewat jalur USB-C 1. Tes perbandingan Ripple adapter charger ini saya Venson 140 watt saya bandingkan dengan adapter charger brand merek awalan N juga 140 watt. Pertama dari sisi Venson dahulu, saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan adapter charger ke ponsel Samsung full per fast charging 20 watt super fast charging aktif, start dari baterai 4%. Ini Samsung Galaxy A05. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif. Dengan seluruh daya, lihat dayanya masih naik terus ya. Kita tunggu sebentar sampai daya maksimal, kemudian kita cek dari sisi Ripple-nya. Nah, lihat dia sudah mencapai maksimal perkiraan di 15, sekian watt. Ini sudah rasional. Super fast chargingnya aktif, cuman agak ngepres ya dayanya. Oke, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai Ripple-nya. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 29 mV. Sekarang coba saya ganti dengan menggunakan adapter charger brand awalan N untuk kita tes Ripple-nya. Nah, sebentar saya cabut dahulu ini adapter charger Venson-nya. Saya ganti. Nah, ini seperti ini. Kemudian
saya hubungkan. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita bandingkan. Nah, seperti ini. Nah, super fast charging aktif, PPS juga ya aktif ini. Kemudian kita cek ini. Oh, dia berubah menjadi PD ya. Tadi PPS. Nah, coba saya ulang. Kadang ada yang error seperti ini, harus dicabut kemudian diulang lagi sebentar. Lihat ini. Super fast charging aktif. Kadang saya gerakkan itu dia berubah gitu. Lihat ini saya gerakannya itu pelan-pelan. Lihat PPS ya yang aktif dengan seluruh daya 8, sekian. Dikali lihat dia sudah jalan di 15. Lihat mentok di 15 juga ya, sama dari sisi daya maksimal. Kemudian saya masuk ke menu ripple. Lihat ini nilai ripple-nya. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 35 mV, kurang lebih sama ya kayak adapter charger Venson tadi di angka 30-an. Jadi ya 11-12 menurut saya sedikit lebih rendah Venson nilai ripple-nya, atau kurang lebih anggap sama lah. Dari sisi kabel ini dia menggunakan struktur daya PD atau C2C, portnya warna hitam ya ujungnya. Dia menggunakan nylon braided seperti ini, cukup rapi pengerjaannya. Lihat ini. Untuk panjang kabelnya kurang lebih di 1 meter. Dari sisi fisik bodi kabel yang dari sisi ujung ke ujung dia seperti ini. Saya katakan cukup rapi pekerjaannya. Ini support daya 240 watt. Lihat, saya suka dengan model kabelnya. Ini menggunakan bahan semacam kayak PVC atau PE lah ya, sehingga enak, kesat untuk dipegang. Kemudian ini lihat ada tulisannya Venson 240 seperti ini. Kemudian coba saya cek dari sisi USB-C markernya. Pengingat kalau dayanya 240 watt itu biasanya ada USB-C markernya. Lihat ini, saya masuk ke sini. Kalau dari sisi USB Dr. Finirsi, USB-C marker itu masuk ke USB-C kabel. Nah, ini dia akan mendeteksi USB-C markernya. Lihat, saya hubungkan Vensonnya 240 watt. Nah, lihat dia ada tapi putus. Nah, ini kualitas chip standar ya, tidak terlalu bagus, tidak terlalu buruk ya, seperti ini biasanya. Coba saya hubungkan lagi. Lihat ini, mungkin kebalik, saya balik seperti ini. Lihat, kita lihat pelan-pelan. 50 volt 5 ampere sama dengan di 250 watt dari sisi daya maksimalnya, tapi secara tertulis dia 240 watt. Coba saya lihat dari sini, lihat ini 240 watt. Saya hubungkan lagi 5 ampere 50 volt. Nah, jadi ada USB-C markernya tapi putus. Itu kualitas USB-C marker ya, tidak terlalu buruk, tidak terlalu bagus, standar. Dilihat dari sisi resistensi kabel, ini coba saya hubungkan ke beban power bank Cooktek yang input dayanya 90 watt. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Untuk analisis resistensi kabel ini saya menggunakan sistem satuan watt dari USB Dr. Finirsi sebelum melewati resistensi kabel. Resistensi kabel ini ibaratnya sebuah hambatan kabel lah ya. Jadi kabel itu hambatannya. Lihat ini, dari panjang kabel 1 meter, beban power bank 90 watt secara teori seperti itu. Sebelum melewati resistensi kabel secara USB Dr. Finirsi mencapai 95 watt, 3. Kemudian setelah melewati resistensi kabel, lihat ini dia mencapai 86,9. Nah, silakan dihitung sendiri. Itu semakin besar daya sebuah beban power banknya, maka resistensinya semakin tinggi. Umpama ini saya bebak ke beban power bank 5 watt, pasti daya resistensinya lebih rendah. Jadi mengikuti ya resistensi kabel itu. Ini terlihat seolah-olah resistensinya semakin besar. Coba saya ambilkan beban power bank yang rendah. Nah, lihat ini, saya rubah ke beban power bank input daya 18 watt. Ketika tadi menggunakan beban power bank 90 watt, sebelum melewati resistensi kabel dia 95, setelah melewati resistensi 86. Nah, aku anggap kurang lebih resistensinya di anggap 10 watt lah ya, kira-kira seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah atau tepatnya silahkan dihitung sendiri. Kemudian ini lihat, ketika saya mengganti beban power bank, inputnya secara teori 18 watt. Ini lihat, sebelum melewati resistensi kabel dia 16 watt, lihat anggap 16 watt lah ya. Kemudian setelah melewati resistensi kabel dia 14. Nah, silakan dihitung sendiri. 15,6 dikurangi 14,2 itu resistensi kabel dengan beban power bank sekitar di 18 watt inputnya. Jadi menurut saya resistensi kabel dari Venson ini ya standar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu tinggi. Tes ke ponsel Samsung Galaxy J7 Plus yang support berdasarkan adapter charger bawaan 7,5 watt. Ini ponsel jadul ya.
lewat jalur micro USB, juga menggunakan kabel micro USB. Saya hubungkan sekarang, lihat ini. Lihat sudah terhubung, ada petir yang nyala di baterainya. Nah, bisa dilihat ini. Start dari baterai 33%, indikator charging LED-nya nyala ini warna merah. Biarkan ponselnya standby. Sekali lagi, saya lupa, saya tesnya karena micro USB ya harus lewat USB A seperti ini alat ukurnya. Kita lihat ini, struktur dayanya 5,1 volt kali 1,4 ampere sama dengan 7,5 watt, cukup maksimal sekali. Secara adapter ini cukup 7,5 watt. Nah, lihat ini juga 7,5 watt. Cukup recommended buat ponsel jadul yang portnya micro USB. Kalau pengen tahu analisis lainnya, coba saya geser. Nah, seperti ini. Silahkan dipahami sendiri. Ini lihat ini. DCP 1,5 volt, Apple 2,4 ampere. Keterangannya seperti itu. Sekarang kita lihat dari sisi ripple. Ini nilai ripple-nya dia. Cuman saya nggak paham kalau di USB Dr. Finishing seperti apa bacanya. Intinya datanya seperti ini. Silakan dipahami sendiri. Kemudian kita kembali ke sini. Jadi bisa ya digunakan untuk charging ke ponsel yang menggunakan port micro USB, dayanya cukup maksimal. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 Adaptive Fast Charging 15 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB A. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 16%. Coba saya nyalakan ponselnya. Fast charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy FCP yang aktif atau fast charging protokol dengan struktur daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 13, sekian watt. Nah, coba kita cek dari sisi yang ada di digital display adapter charger. Kurang lebih sama ya, antara 14 dan juga di Cozy 14, 13, sekian. Lihat, kurang lebih sama. Cuman kadang kurang update antara device satu dengan yang lain, agak lambat. Nah, sekarang kita cek dari sisi ripple adapter charger. Saya masuk ke ripple. Lihat ini, saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 152 mV, lumayan tinggi dulu ya nilai ripple-nya. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB A. Nah, lihat ini, start dari baterai 9%, fast charging yang aktif ketika lewat jalur USB A. Biarkan ponselnya standby. Kita lihat dari sisi protokol IC cepat FCP yang aktif atau fast charging protokol. Kira-kira singkatannya seperti itu. Dengan struktur daya 8,9 volt kali 1,4 ampere sama dengan di 12, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, lihat nilai ripple-nya tidak terlalu tinggi karena dayanya yang jalan di fast charging. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 88 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat port USB-C 2, kabel bawaan adapter charger. Super Fast Charging aktif, start dari baterai 7%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan struktur daya masih negosiasi. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, dia sudah mencapai pada daya maksimal 22 watt. Nah, PPS yang aktif, lihat 23 watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple, lihat bahkan mencapai 24 watt ya. Dia mengalami restart ketika saya pegang. Nah, ya. Kita tunggu sebentar sampai stabil lagi dayanya. Nah, lihat ini, dia sudah jalan di atas 15 watt. Sekarang coba pelan-pelan saya masuk ke menu ripple. Lihat nilai ripple-nya, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 42 mV dengan daya maksimal, lihat ini di 23-22 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan lewat port USB-C 1. Lihat ini sudah saya hubungkan. Super Fast Charging 2.0 aktif, start dari baterai 4%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan struktur daya 9 volt kali 4,3 ampere sama dengan di 39 watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Lihat ini nilai ripple-nya, dayanya tinggi ini, tapi ripple-nya sangat rendah. Cukup bagus ke Samsung ini. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 18 mV, sangat rendah. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt secara adapter charger bawaan seperti itu. Saya hubungkan sekarang. Jadi ini sudah saya hubungkan lewat port yang ada di adapter charger USB-C 1. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya
14,8 volt kali 2,2 ampere sama dengan di 30. Lihat dia masih negosiasi daya, lihat dia stabil di 28,3. Jadi bisa digunakan charging ke laptop. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat nilai Ripple-nya lumayan ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 85 mV. Tes speed charging. Nah, kali ini akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A36 super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Pertama kita cek dahulu dari sisi sistem baterai menggunakan aplikasi untuk mempermudah cara menyampaikannya. Nanti start dari baterai 5%, baterai secara mAh 250 mAh. Kemudian tingkat kesehatan baterai good, jenis baterai Li-ion. Kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah, jadi ini sudah saya hubungkan super fast charging 2.0 aktif karena yang saya kejar adalah speed chargingnya. Jadi saya buat mode ponsel mati biar efisiensinya semakin tinggi. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai dalam waktu 60 menit mampu mengisi berapa persen ke ponsel Samsung 45 watt. Lihat ini, detik ke 30 detik sudah terisi 7%. Kemudian nanti saya kontrolnya lewat digital display ini. Lihat, dia terisi ketika detik ke 41 ya, dia mencapai 41 watt. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya dahulu. Harus dimiringkan seperti ini biar terlihat. Lihat, terisi 66% dalam waktu 30 menit. Nah, ini sebuah speed dari Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt. Sekarang kita cek dari sisi adapter chargernya. Nah, lihat tersisa daya 21%. Tadi pertama kali colok di area sekitar 39 atau 40 watt lah ya, kira-kira seperti itu. Sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter chargernya dahulu sebentar. Nah, lihat ini, harus tekan seperti ini. Lihat, temperaturnya dia 47 derajat Celcius, kategori panas tapi belum terlalu menyengat. Lihat ini. Nah, oke. Sekarang coba saya cek dari sisi temperatur menggunakan termogan. Nah, lihat ini. Tadi di 47. Nah, sebentar saya dekatkan. Saya tempelkan seperti ini saja. Nah, lihat ini. Kalau di sini 35. Nah, mungkin ya karena pengaruh casing dari adapter charger. Nah, lihat ini saya tempelkan. Nah, lihat. Nah, 35. Nah, ya beda aturan main. Sekarang coba dari sisi temperatur ponsel. Sama juga di area ini. Hangat normal. Ya, harap maklum karena kan adapter chargernya dingin juga mungkin berpengaruh ke ponselnya juga atau yang lain. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit. Mampu mengisi berapa persen? 1 jam lebih 1 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya. Nah, coba saya miringkan biar terlihat jelas. Oh, lumayan cepat. Dalam waktu 1 jam lebih 1 menit terisi 95%. Saya stop dahulu timernya. Nah, kemudian coba saya cek dari sisi digital display yang ada di adapter chargernya. Tersisa daya 2 watt. Nah, ini sudah mengalami perlambatan pengisian daya. Sehingga makanya saya melakukan pengetesan ke Samsung ini speed chargingnya saya batasi dalam waktu 60 menit karena dia lihat ini. Sudah turun dayanya. Jadi sekali lagi dalam waktu 1 jam lebih 1 menit terisi 95%. Saya stop sampai di sini. Jadi kesimpulannya adapter charger Vention 140 watt Dash Pro seri yang menggunakan digital display versi terbaru. Kenapa kok saya katakan versi terbaru? Karena dia lebih detail informasinya daripada yang versi lama. Misalnya ada emojinya, kemudian ada struktur dayanya, mulai dari volt, ampere hingga watt, dan temperaturnya juga ada. Berapa derajat Celcius, bukan hanya kategori hangat, panas, atau dingin. Nah, berdasarkan tes ke device Samsung Ecosystem, sudah saya tes ya, 100% support mulai dari Samsung 7,5 watt, dia juga berjalan normal. Lalu ke Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt, dia aktif fast chargingnya. Lanjut naik ke Samsung Super Fast Charging 20 watt, dia juga aktif super fast charging 25 wattnya. Lanjut naik juga ke
Samsung Super Fast Charging 2.0 40 Watt dia juga aktif, bahkan ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support MIDI 40 Watt dia juga bisa dengan daya di area sekitar 27 sampai 29. Naik turun lah ya kalau ke laptop. Kemudian dari sisi speed charging juga cukup bagus dengan Vengeance 140 Watt ini. Tadi saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A36. Super Fast Charging Samsung 2.0 40 Watt aktif. Nah, start dari baterai lowbat hingga dalam waktu 60 menit mampu mengisi sekitar ada penambahan baterai di 90%. Nah, itu sebuah speednya standarnya Samsung Super Fast Charging 40 Watt ya segitu penambahan baterainya. Dengan temperatur yang ada di adapter charger Vengeance ini hangat normal atau agak panas sedikit di area sekitar 47-an derajat Celcius. Sudah mengalami panas tapi belum terlalu panas menyengat. Jadi secara keseluruhan performa dari adapter charger ini support 100% ke device Samsung ecosystem. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes adapter charger Vengeance 140 Watt Dash Pro seri ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman untuk membeli adapter charger Vengeance 140 Watt ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.